ya patah. Maksudnya batu segede gaban ini patah gitu. Patah kemudian bergeser. Ini dia. Yang tinggi itu. Yang tinggi ini. Ini disebut dengan patahan lembang atau sesar lembang. Dan ini adalah segmen. Yang gunung itu. Ya, itu juga termasuk. Itu kelok kan ya. Itu Palasari. Itu juga termasuk. Tapi ini paling jelas. Ini patahan lembang. Gimana tahunnya? Nah, Di mana ya? tunggu. Kita mau masuk ke Lembang dulu ya. Nanti saya sebetulnya mau pengen cerita tentang Danau Bandung. Sebetulnya kita tuh tinggal di danau dulu ini. Jadi di sekitar 105.000 tahun yang lalu itu danau. Dan mengeringnya di angka plus minus 12.000 atau 11.000 tahun yang lalu mulai kering. Nah, kita cerita patah dulu. Patahnya adalah berdiri. Bisa saya palunya tor aneh. Adik-adik coba bayangkan. Ya. Ya, lihat. Ya, jauh Sebetulnya itu. view yang paling bagus itu di Bukit Batu. Bukit Batu, tapi memang sayang keadaan tidak memungkinkan kita ke sana, macet dan waktu juga. Jadi kita berada sebetulnya berhadapan dengan dinding patahannya. Jadi gini, adik-adik itu berada di sini. Kemudian ini sebut saja lapisan batu A dan B. A dan B. Kalau keadaan normalnya dia begini. Kemudian dalam skala waktu geologi, kalau berbicara skala waktu geologi itu jutaan tahun. Arkeologi mungkin puluhan ribu tahun, ribuan tahun. Jadi jutaan tahun kemudian patah, bergeser. Ini itu dia. Kebayang? Coba. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Aku nggak kelihatan lampu awannya. Posisi kita di sini. Jadi kita mijak apa? Kita mijak di bagian yang turun. Ini bagian yang turun ini. Ya, kita berpijak Ini di bagian yang turun. Nih, kan turun. Ya. Patah. Nah, gunung itu bagian yang tingginya. Nah, ya. Nih, gunung semua itu bagian yang tingginya. Nah, ini dia. Kebayang? Kebayang ya? Bayang. Makanya gambarnya tadi begini. Oh, jadi gambarnya begini. Kalau ini kan model ya. Kalau model berarti simple, sederhana. Tapi kenyataannya di lapangan tidak sederhana model. Yang tinggi ini seperti ini bentuknya. Ini Bandung ini, Cekungan Bandung. Jadi Bandung itu dulunya danau. Ini Bandung. Posisinya begini. Cek. Patah di dinding patahnya. Kemudian kita di sini. Bandung keluar. Saya akan bikin gambar 3D-nya ya. Tuh. Tur perahu kelihatan tuh. Tuh, lihat ya. Ada Saya mulai datar ya. Nah, saya mencoba menggambar ini. Ini Palasari. Ya, Palasari. Nah, kita itu di sini nih, adik-adik. Jadi kita ini turun, patah. Kita Kebayang? di bawah. Jadi ini dinding ini dinding. Ada pohon-pohon ini saya gambar. Ini dia. Belakang, kalau ke belakangnya makin landai. Makin landai jadi Bandung kan, kota Bandung. Kebayang? Jadi tidak sesederhana ini datar aja enggak. Jadi ini bayangannya harus bisa dibayangkan. Sebelumnya 7 skala
Richter. Oke, itu aja penjelasannya tentang, mungkin ada pertanyaan saya serahkan sama Abah. Pertanyaan kah? Ada yang mau tanyain nggak? Itu Rama. Apa? Skala Richter. Skala Richter. Berapa skala liter pas asteroid yang bunuh dinosaurus? Asteroid, nah ada kawah kan bisa jelasin, ada kawah itu ada dua, kawah gunung dan kawah meteor. Meteoric impact, jadi ada hantaman meteor. Wow. Meteor tuh benda lama. Zaman ada nggak meteor jatuh pada zaman manusia? Ada. Di Majalengka setidaknya ada meteor. Itu terjadi pada saat berapa ribu tahun yang lalu. Batunya ada di museum geologi. Batu meteornya, itu batu meteornya itu Fe, besi, berat sekali. Yang jelas jangan menghayal ada namanya batu ton. Mau bikin toilet. Superman itu nggak ada. Apa tipe? Tapi unsur krypton ada. Krypton. Unsur krypton ada. Jadi jangan membayangkan batu meteor itu ada apa kristal krypton itu jatuh ke bumi terus kemudian alien, nggak ada itu. Jadi batu meteor itu kandungannya Fe. Pertanyaannya tadi berapa skala Richter? Kekuatan dari hantaman meteor. Itu tergantung dari ukuran batu yang jatuh. Jadi gini, ini ada bumi. Ketika batu itu masuk ke lapisan udara yang bumi disebut dengan atmosfer, ada beberapa lapis. Batuannya ukurannya segini itu bisa berubah jadi kecil. Karena mengalami apa? Hancur. Karena lapisan udara itu tabrak-tabrak sana sini, pecah, akhirnya tinggal sedikit dan nggak berhasil sampai bumi itu paling kecil. Nah, pernah terjadi meteorit impact pada zaman Jura, maka disebut film Jurassic Park, ya, Jurassic Park. Jura itu artinya Jura itu di zaman Jura. Karena apa? Melimpahnya dinosaurus itu di zaman Jura. Zaman Jura itu kapan? 165 itu Cretaceous, zaman kapur, lebih tua, jadi sekitar 100 juta tahun yang lalu, plus minus 100 juta tahun yang lalu ada meteorit, ada batu meteor yang besar, kemudian menghantam bumi. Tepatnya di mana kawahnya? Ayo, tahu? Kawah meteor yang memusnahkan dinosaurus, salah satu hipotesisnya Arizona. Arizona juga kawah meteor, tapi itu masih kecil. Itu di Gulf of Mexico. Jadi ada di Teluk Meksiko segede Gabon itu di bawah laut. Bagaimana orang bisa tahu nih? Agak melebar ya, nggak apa-apa ya, Mbak ya. Wawasan internasional. jadi bagaimana orang bisa tahu loh ini kok kawah? Gitu. Kok bisa tahu segede Gabon? Jadi gini, gambar Amerikanya. Saya ada bukunya khusus mempelajari tentang meteor itu. Meteor impact. Gambar Amerika seperti apa ya? Serius. Ini Amerika ya. Bismillah ya. Kelihatan nggak ini? Ya. Tapi tepatnya bukan di tengah ini. Lebih ke pesisirnya Meksiko. Ini Amerika. Bayangin kalau segede itu kawahnya, berarti batunya sebesar apa kan gitu. Nah, batu itu jatuh, bung, kemudian pecahannya itu terlempar kemana-mana. Kayak begini nih. Ini batu meteor ya. Mana-mana kan? Kalian ya? Yang kemana-mana tuh jadi meteor lagi. Nabrak sini boom, nabrak dinosaurus lagi mati. Kemudian ada Tyrannosaurus terbang jatuh kena mana-mana. Jadi itu memang peristiwa katastrofis. Peristiwa katastrofis itu peristiwa geologi yang tidak terduga, mendadak, itu menghancurkan kehidupan. Jadi pertanyaannya sebesar berapa skala Richter untuk hantaman meteorit impact? Sebetulnya tahu dari mana nih kawahnya, pertanyaannya ini? Tahu dari mana? Ada kawah. Tahu dari atas biasa-biasa aja seperti teluk ya, biasa-biasa aja. Tapi bagaimana orang yang bisa tahu ini adalah kawah meteor? Jadi ada perusahaan Amerika, perusahaan minyak,
yang lagi melakukan pengeboran di laut ini. Kemudian mereka melakukan analisa seismik, maksudnya kayak CT scan di kedokteran, di scan gitu badan orang kelihatan ya. Scan Dicek. seperti ronsen. Fotokopi itu kayak fotokopi. Kelihatan semua badannya. Tulangnya kelihatan. Tapi Itu tengkolaknya. betul. Jadi, tapi itu dilakukan di mana? Di laut. Apa yang terlihat? Terlihatnya seperti ini gambarnya. Para ilmuwan itu setuju karena teori mereka langsung berubah pada saat mereka melakukan pengeboran minyak. Pada saat di scan begini dibentuknya. Minyaknya di sini, minyaknya di sini. Itu cekungan apaan bisa begini? Karena kalau setiap meteorit impact jatuh, kawannya begini, tengah-tengahnya ada gundukan. Ada yang lebih tinggi, jadi bentuknya gini. Kalau saya potong, maka saya potong dulu. Ini B. Maka tengah-tengah ini. Nah, ini kapalnya kecil. Kapalnya kecil ini. Ini apa? Nah, itu tidak sengaja ditemukan ilmuwan. Sejak saat itu langsung berkembang penelitian. Dibor sana, dibor sini, dibuktikan. Kalau memang dia adalah kawah meteor, pasti ada sisa meteor yang tertinggal di dalam ini. Maka melakukan pengeboran untuk mendapatkan itu. Dan itu tidak terbatangan memang sudah bukti ini kawah meteor. Itu lebih kurang. Terima kasih. Udah? Tidur apa? Belum tidur. Nah, Anda dengarkan. Agak dekat sini sebentar ya. Agak dekatan. Udah sini dulu. Kamu kayak kabel. Nah, barusan ada ngatakan tentang apa? Cekungan Lembang, cekungan Bandung, sesar Lembang. Sesar Lembang berpotensi apa? Berapa kekuatannya kira-kira? Prediksinya berapa? Prediksi kira-kira sesar Lembang gempanya berapa? 7. Ya. Nah, anak-anak, ini cekungan Lembang ini yang anak-anak bijak ini. Kok cekungan banyak buktinya kan tidak sama, tidak rata cekungan. Nah, cekungan ini adalah cekungan yang perlu sekarang ini mendapat oleh Kang Padan, Abah, Kang Riki semuanya ingin memelihara cekungan Lembang ini supaya airnya tidak sampai kering sehingga daerah sini ini yang perlu kita jaga. Nah, anak-anak ada pertanyaan lagi nggak? Enggak. Nah, hari besok, dengarkan. Besok kita pagi-pagi akan ke angling. Satu, Itu ke sana tuh. tuh yang kamu itu butuh. Jauh tuh. Kopi kita mana? Hah? Ada di sana. Besok kita akan bertani. Kemudian kita akan membuat game tentang survival. Ya. Ayo, masih ingat kan cara buat tenda? Buat perapian. Kemudian setelah itu kita akan bermain ke belakang bukit itu tuh yang ada pohon-pohon itu tuh. Bukit itu yang besar nih. Kita kan mobil jet. Ya. Nanti kita akan belajar ke sana. Kita akan pakai mobil Land Rover sampai ke sana. Kita akan melihat beberapa tempat yang punya nilai sejarah dan legenda. Nanti akan Abah terangkan malam-malam ya sambil sebelum tidur Abah akan ngedongeng cerita apa yang ada di angling. Mau dengerin dongeng nggak? Ya, sambil mau tidur. Ya. Anak-anak sekarang istirahat dulu, boleh main istirahat. Nanti setelah makan malam kita akan kumpul lagi di dalam ya. Yuk, bebas main silakan. Boleh kasih baju. Boleh. Boleh, nggak usah mandi. Mandi dulu deh. Kaki aja. Pain forest. Jadi aku ambil ya. Tuh, teman perahu tuh. Baju boleh. Aku kata gini ya. Kucing. Si Bening di mana?
sholat lagi ya. Udah, bening udah sholat. Di mana? Di sana, sholat. Bening udah sholat. Udah. Sama siapa? Kemarin disatuin ya, 1 minggu ya. Sholat lagi aja biar afdol. Ngapain sholat lagi? Enggak apa-apa sama ayah. Sholatnya sama-sama. Ini berdua ya. Kamu cantik guys. Beningnya nih. Anak ya. Nggak ada apa. Ini nggak sholat katanya. Tapi Ugun ada nanti kita bikin bakar. Ini TV-nya. Saya mau TV-nya mana? Dicabut. Enggak itu. Rama sholat di bawah. Tunggu ini di berjamaah. Yuk, bismillah. Semuanya Rama cepat mak. Ada baterainya. Rama. enggak ini cepet dipanggil ayam. Nih, kayaknya aku terlalu keras. Enggak. Bu, satu. Ngapain enggak ya? Naiknya membangun. Ayo. Ini misalnya aku. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Jaga ya. Qomati shalah. Takut ada yang mau masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalau kurang maju saja. Di 2 baris. Ada Raden Marama. Sudah belum sekarang? 1, 2, 3. Bening. Sini ikut lagi sini. Udah, nanti yang berikutnya di yang belakang. Rama. Mari kamu ke sana tadi. Kita bilang jangan masuk dulu. Allah. Kamu nangis apa sih? Ada yang putih oh bagus. Dah kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakim.
Allahu Akbar. Udah selesai belum? Kamu pakai baju. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus banget. Kayak lukisan ya. Ya kan? Iya, bagus banget. Kayak lukisan ya. Allahu Akbar. Wow, itu ngarangnya bagus. Gak tau ya, masuk dulu. Ayo, aku ya mau ganti baju dulu. Lihat aku dulu. Allahu Akbar. Hai, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai belum? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar. Ibu! Ibu! Aku mau ganti baju. Sami Allahu liman hamidah. Ya belum? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Belum. Belum. Allahu Akbar. Kan perempuan sama perempuan boleh dilihat. Tapi kan ada. Sami Allahu liman hamidah. Tapi aku mau ke dalam dulu, kan aku perempuan. Ya. Allahu Akbar. Enggak, nanti itu kita nggak boleh. Kali yang kedua lihat aku ganti baju. Kamu tahu? Kita itu udah hampir
Allahu Akbar. Nanti gue atuh neng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang kalau Ayah soalnya berapa kali? Berapa? 3. Nah, kan aku juga tuh dicek cuma 3. Mas. Apa tadi Mas lihat? Aku nggak lihat ke bawah aja nggak sopan kayak begitu. Ya belum. Belum. Iya lama amat dong. Beli tadi loh. Buka aja deh. Bongong-bongong pernah di sana sih. Nah, juga princess. Enggak, enggak ada. Taehyun. Enggak ada, ganti baju dulu. Ini. Udah cuci muka belum? Kan ada Kita sekarang makan. Aku gosok gigi. Makan dulu baru gosok gigi. Gigi mau mesti dulu. Iya. Kan makan dulu. Kenapa mandi? Terus tidak. Gak mau. Pojokan perempuan. Ada gitu ya. Pojokan perempuan. Ada kaki juga. Iya dong. Aku kan Boleh masuk ke pojokan perempuan. Saya. Sama kali dong. Biar kelihatan aku mandi. Itu bukan embok. Oke, dengarkan ya. Kalau mau kayak kamar mandi, bawa senter ya. Kamar mandi bawah. Kamar mandi bawah. Mau ada dia. Di bawah ada 2. Ada ya 2. Tapi di sini lebih dekat ini kan. Itu kamar mandi yang sudah rumput bumbu nggak ada gayung, ada sabun. Aku mah Itu di sana tuh. Kamu mau mandi di situ? Enggak, cebok. masih segini. Segini. Bebe di bawah lebih enak. Bersih. Iya, masih. Kalian mau makan? Ayam. Ayo makannya yang bener. Aduh. Ayo pengen masuk. Iya dong, aku juga kan perempuan. Eza, ngomong gitu ke sana seperti. Ih, bisa ayam. Baik, Pria. Aku cuma Makan dulu. Salat dulu baru Udah sholat kan? Belum. Oh, belum. Wis mana ya? Iya. Enggak dingin apa? Enggak. Bude juga kan. Ambu juga kan ada dalam itu. Ini nih. Ini udah ke bawah. Ini pertanyaan. Bisa tadi ini nggak ada nyamuk. Ada apa botol? Tapi lipatnya bukan gitu nak. Baca lipatnya benar. Ini nih. Selesai. Ini yang paling ujung aku. Ya. Ini bisa. Ah, Ini yang putih. iya. Baik. Masa kamu di tengah-tengah? Gak boleh.
Kamu harus di tengah-tengah. Mau dekat kan? Iya. Kan kamu. Ini informasi apa ya? Kok berantakan begini? Maaf. Aduh. Kok nggak Woi, dibersihin? pakaian siapa ini? Nanti habis makannya Jangan pakaian ini. Mana? dirapiin sendiri-sendiri ya. Aku belum dapet. Iya, aku juga. Abangnya itu kan. Aku 2 orang lagi. Ayo makan. Ambilin buat dia juga. Menghilang rasa pedas. Tapi tak menghilang rasa cute. Kamunya apa lagi makan dulu? Atuh. Hei, sutradara main. Hai, welcome back to my YouTube channel. Sambalnya pedas ya. Ya makan sambal. It doesn't like. Ayo makan. Sutradara. Tolong kameramen dia. Emang ini apaan sih? Itu tuh temen aku. Air jahe. Ini apa? Minum aja. Jangan kerusan. Kamu makannya mana? Dia habis dia. Itu selesai. Oh yang Korea. Sutradara. Ibu. Allahu Akbar. Kepleset. Ini ya ke. Tapi ada. Kuat. Lututnya sakit. Mama juga. CBB banget. CBB banget. Ayo kan? Ya, ayo. Ya, kita aja. Halo. Aku dan aku dan aku. Aku dan dia dan dia. Aku dan kamu dan dia. Oke. Ceritanya baru cuman harus yang udah gede. Kalau yang kecil mah nggak usah. Ngomong dengan orang. Udah jangan nangis. Ini kalau nangis mah bayi dong. Masih sakit. Iya. Masih sakit. Sayang. Lain lah gitu. Saya nungguin ngarit mang ten dia mengarit. Maaf ya tanya. Wah, geruan heula mah saya pangajirkeun heula. Tapi jangan sempat kota-kota ini nasi brokoli ini. Ya teh ayah sayur tuh tadi tuh. Ayo. Lawan. Yang nama Itu bro. lu panenan. Bah tetap dah bah, tanggung tapetin mah kayak abang ada menyalira kopi mah. Juga di tenjang bawan aya sayur namanya. Semoga budak mah dahar buat budak biarkan kolot. Wah, modus we teman yang nambah. Tambahan untuk kalau satik deh. Bloknya. Oke. Kalau dia di Menghadapnya. kalau dia di tengah kota yang padat bangunan, padat orang. Itunya. Nih, masukin panahnya. Semuanya. Iya. Saya masih percaya sehebat apapun teknologi yang dikenal. Kalau udah alam bertindak, bahkan gempa yang 2011 di Jepang, itu banyak ahli gempa di Jepang, saintis gempa. Aku mau tahu asal-asal gempa. Gempa. Gempa sampai udah gempa nih dia. Bayang. Jahat. Jahat bayang, lewatin aja. Itu para ilmuwan di Jepang. Ulang Kepala. dari awal. Kecolongan katanya. Mereka kecolongan di Jepang itu. Ulang dari awal. Bendungan apa? Tameng pemecah ombak tsunami mereka mana berfungsi kan? Masuk juga tsunami. Itu kecolongan mereka dan itu terbesar 9,1. Berarti ada parameter yang Ulang dari awal. Bentuknya bulat, ada bentuk kayak lonceng tuh, anu tuh lihat lonceng kan? Nah,
Nah, itu gini, batunya itu gini, terus gini nih batunya. Ini kepalanya, ini badannya. Batu itu hitam sekali. Dan batu itu masih dikatakan menyimpan tenaga. Orang baru ngomong gitu sampai sekarang. Dulu batunya itu sangat unik. Kalau rupanya ada orang yang mau mencuri sapi, ada datang Belanda ke kampung itu langsung punya batu itu di Sukabumi. Jadi sebutnya kampung Batu Lonceng. Batu Lonceng, batunya dulu ya, ada Gunung Sinten, ada Batu Lonceng. Kemudian adalah kampung Pasir Angling. Dulu di sana masih kosong. Datanglah orang yang bernama Angling Dharma. Ya, itu mah kataku tadi, kan? Angling Dharma. Datang namanya Angling Dharma. Angling Dharma di sana membuat sebuah padepokan. Tahu nggak padepokan? Padepokan. Si tempat Bening tahu nggak belajar silat. padepokan apa? Tempat belajar silat ya. Nah, Oh, silat. di sanalah Angling Dharma melatih silat dan menyebarkan agama Islam. Kenapa gigi kan? Cuman setelah sekian lama Angling Dharma hidup di Pasir Angling, terus menyebarkan agama Islam, melatih silat, akhirnya Angling Dharma pun hilang, meninggal. Entah kemana, entah di mana kuburannya. Hanya di Pasir Angling ada 2 tempat. Satu ada Pasir Nini. Ini tuh Kemudian di dekat rumah aku ada kuburan. nah, terus ada namanya Legok Awul. Nah, Pasir Nini namanya Nini Aki Kantaya. Namanya. Jadi nenek-nenek Nah. kakek-kakek kantaya itu. Aki dan Nini Kantaya itu adalah pembantu dulu zaman waktu di Batu Lonceng. Aki Nini Kantaya membantu sembah dalam Margataka. Untuk apa Aki Nini Kantaya ditugaskan? Untuk mengurus pertanian dulu itu. Ya. Nah, Aki Nini Kantaya makamnya ada di Pasir Nini sampai sekarang. Nanti anak pagi akan saya boleh Abah lihatkan mana Pasir Nini. Makamnya ada di sana. Tapi makamnya ada nggak sekarang? Ada. Nggak ada. Nah, gini. katanya Katanya pasir ya? makamnya itu kadang ada, kadang menghilang. Enggak, itu mah anggap aja ada, cuman udah hilang. Nah, Angling Dharma setelah tidak ada, itu kampung Pasir Angling kosong. Tahun 1912, udah lama ya, 1912 datang ke sana namanya Uyut Dawi bersama istrinya Uyut Eti. Bisa di posting juga. Ngakok. Pause ya, pause. Mau kemana sih? Mau apa? Iya, taruh. Nggak enak. Ya udah sebut aja, kamu diemin aja. Iya bentar. Gak usah dipesan ke sana, udah meninggal juga, entah kemana. Aduh sakit. Kemudian, Kuburannya. iya, tahun 1912 datanglah Uyut Dawi ke sana. Uyut Dawi itu Udah meninggal kan? datang dari Garut. Ya, berarti Dia dari 105 tahun yang ya, lalu. dari Cikajang Garut. Datang ke sana ke Pasir Angling. Untuk apa? Untuk berkebun. Jauh-jauh ya dari Garut ke Pasir Angling berkebun ya. Nah, di sanalah Uyut Dawi membuat kampung di Pasir Angling. Kenapa sebut Pasir Angling? Ceritanya begini. Enggak. Oh, yang kata Dawi. pertamanya Iya. orang Islam itu, Ya, itu namanya Angling. ya, Uyut Dawi itu orang sakti. Nah, suatu hari dia ingin membuka kebun. Tapi kan masih hutan nih. Masih hutan, banyak hutan. Nah, ada sebuah pohon besar. Setelah dia membabat hutan yang kecil-kecil, tibalah pohon yang besar itu. Namanya itu si pohon itu ditebang. Biar nggak menghalangi kebun. Tebang katanya. Kuah di daya Tapi mati. pohon itu tidak bisa Kuah di daya roboh. mati. Baru alam nggak tahu. Kenapa dimatiin? Ya itu Si pohon itu gagak hanya begini ngeluarin. aja nih. Itu batai. Nggak bisa. Nah,
Nggak bisa, dia nggak bisa bruk jatuh gitu aja gitu. Namanya ngegantung. Kalau bahasa Sunda namanya angling. Dia kan gini nih, kalau ketebak apa ketebak apa sama angin tuh dia goyang-goyang gitu aja, goyang-goyang muter-muter, nggak jatuh. Namanya angling-anglingan. Nah gitu puter terus. Angling-anglingan namanya. Akhirnya katanya dari sana disebutlah pasir angling. Itu ada pohon yang nggak bisa nggak ada pohon yang bisa jatuh. Walau alam itu ya namanya. Cuman ini Bukan gara-gara yang kata pertama datang ke sana itu namanya angling. kan angling dar, masa angling banyak ke sana. Abah datang ke sana, Abah entis datang ke sana. Masa Abah ini kampung adalah Abah ini kampung entis? Nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin angling namanya buat ini kampung adalah kampung angling. Nggak mungkin. Jadi mungkin, nah ini yang sedang Abah Harus cari. ada musibahnya. Nah, sedang Abah cari, Kang Riki cari, Kapang Harno, Mang Harno cari. Itu kita akan melihat siapa orang pertama yang menyebutkan itu kampung pasir angling. Belum kepecahkan ya sampai sekarang. Nah, sekarang, nah gimana Geger Sunten? Besok anak-anak akan dibawa ke Geger Sunten pakai mobil jeep. Nah, di sana ada batu besar. Ya kayak di Bukan ada batu besar namanya di sana Batu Kujang Cikuda Keling. Batu itu dipercaya adalah tempat dulu Prabu Siliwangi pernah singgah di sana. Tahu nggak sih Prabu Siliwangi tahu. Oh, Prabu mana? itu apa? Bukan. 7 manusia harimau, kamu jauh-jauh. Tujuh manusia harimau. Sinetron. Bukan itu apa yang Apa tuh? tujuh Apa siapa? coba Prabu Siliwangi siapa? Siapa yang tahu Prabu Prabu Siliwangi? Siliwangi anaknya siapa? Bukan anaknya. Maksudnya dia punya anak. Siapa namanya? Anaknya Sakti dan namanya nggak tahu, lupa lagi. Prabu Dia Kian itu Santang. ya Kian Santang meren kamunya. Nah, Jadi udah. profesor itu siapa? Raja siapa? Nah, tiga. Raja. Nanti aja. Nah, itu pasir angling sudah ya, Abah ceritakan. Nah, lama-lama pasir angling setelah ada Uyut Dawi ke sana, mulai banyak orang yang datang ke sana, datang ke pasir angling untuk berkebun. Ya, dulu masih kosong, belum ada orang, paling ada ya hutan-hutan aja. Tapi sekarang sudah ramai kan? Ya, pernah lihat kan pasir angling udah ramai ya. Sekarang banyak rumah. Iya. Ada kolam nggak? Ada kolam Di mana? ikan. Di mana? Enggak, di pasir angling ada kolam enggak? Enggak ada ya. Nah, dulu banyak kolam di sana, itu kolam ikan. Itu ikan. Cuman karena banyak warga sekarang jadi nggak ada kolam ikannya. Kenapa? Ya karena banyak rumah. Mau di mana itunya? Bisa di atas rumahnya. Ya. Nah, terus Abah akan bisa datang Geger Sunten. Siapa orang yang berada di Geger Sunten dulu? Namanya Sembah Dalam Arya Sunten Jaya. Tuh kan Sunten Nah, juga kan. Sunten Jaya ini anak lagi di desa apa namanya nih? Dirangling. Bukan. Presunda. Anak-anak sekarang pada di desa Sunten Jaya namanya. Ini aku tadi bilang. Nah, di Geger Sunten dulu juga sama Padepokan. Padepokan Dimas Kanjeng. Tempat Padepokan, tempat belajar silat, tempat beragama Islam. Dipimpin sana jawarannya siapa yang saktinya? Yaitu Sembah Dalam Arya Sunten Jaya. Dibantu oleh siapa? Eyang Hideng dan Eyang Asirun namanya. Nah, ya. Eyang Hideng, Eyang Asirun. Hitam dong. Hmm? Hitam dong. Iya. Eyang Hideng dan Eyang Asirun kuburannya ada di Gunung Sangara namanya. Tapi gunungnya kalau udah 3.000 Nggak tahun mau. 3.000 berarti kita udah pernah kan. Jadi 983 tahun. Nah, gitu. Lama ya? Lama banget ya? Udah. Buat apaan? Itu kerajaan dulu apa? Pada Padepokan dulu. Nah, Geger Sunten dan Batu Lonceng sama kampung umurnya
sekitar 1.600. Berapa coba 1.600 dengan sekarang? Ya, berapa juta, tahu berapa ribu tahun? 1.900. Ini juga gede. HP aku 1.600. Soalnya lama bisa 2017. Bilang HP ku juga. Emang? Oh, HPmu yang Syas. Sama chargernya Febi yang punya Lihat aku. dulu HP aku berapa persen. Ya, terusin lagi. 417 tahun yang lalu. Berapa? 417 tahun yang lalu. Berapa sudah lama banget ya. Nah, di Geger Sunten sama tempat juga mengajarkan pencaksilat dan menyebarkan agama Islam. Nah, di sana itu kenapa disebut Geger Sunten? Au nggak sih? Hah? Au. Nah, kisahnya Au nggak sih? geger adalah punggungan. Nih, ya geger ya. Ini geger nih. Atau bisa juga di atas. Suntan apa suntan artinya? Suntan artinya bersih. Bukannya Sari. Ya sari, bersih. Sari, bersih, Asli. asli, Asli. asri, Bukan asli, asli. bersih, suci. Akhirnya kampung kesana kampung yang berada di punggungan yang suci. Nah, kenapa suci? Di punggungannya itu katanya tempat dulu Prabu Siliwangi pernah singgah di sana. Makanya di sana batunya. Nah, besok batunya kita akan lihat, anak-anak akan melihat ke batu petuasan Prabu Siliwangi itu. Batu namanya Batu Kujang Cikuda Keling. Ya. Tahun berapa? Itu tahun atau 1600 belum sebelum 1600. Kamu mau pakai jaket? 1000 berapa ratus? Ya nggak tahu 1500 lah 1000 apa. Bentar dulu. Ya, aku ke situ.